Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang modus. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini materi yang saya sampaikan untuk hari ini ya, yaitu tentang modus. Modus pengertiannya adalah nilai yang paling banyak atau sering muncul, atau dikatakan modus sama dengan nilai yang frekuensinya paling tinggi. Jadi bisa dikatakan nilai yang paling banyak, bisa dikatakan nilai yang sering muncul, bisa juga nilai yang frekuensi paling tinggi. Artinya nilai itu berulangnya paling banyak, berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Itu yang dimaksud dengan modus, gitu ya. Sekarang kita perhatikan, ada contoh soal ini. Tentukan modus dari data berikut. Yang A, lihat nih, ada nilai nih. Ada nilainya, ini urutan ya. Atau data pertama atau urutan pertama bisa sama saja. Terserah kamu mau mengartikannya seperti apa. Ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, urutan 5, urutan 6, urutan 7, urutan 8, dan urutan 9. Ini ada angka ini. Urutan 1 nilainya 8. Urutan 2 nilainya 7. Seterusnya begitu, ya. Disuruh mencari modusnya. Berarti cari nilai atau angka yang berulangnya itu paling banyak. Angka berapa yang nilai berulangnya paling banyak? Kita lihat aja. Angka berapa? Angka 6. Angka 6 itu paling banyak, berulang sebanyak 3 kali. Jadi atau dengan kata lain, nilai 6 itu bernilai sebanyak 3 siswa atau 3 orang. Jadi sehingga untuk data yang pertama, data yang A, maka modusnya modusnya 6. Ya. Kenapa 6? Karena dia frekuensinya paling tinggi. 6 berulang sebanyak 3 kali. Yang nilai 6 atau sebanyak 6 orang, sebanyak 3 orang. Yang nilainya 6 ada 3 orang atau 3 siswa. Atau dengan kata lain, yang paling sering muncul 6, yang paling banyak 6, dan yang sering berulang adalah 6. Itu maksudnya pengertian modus. Terus yang B. Angka berapa yang sering muncul atau yang berulang paling banyak? Angka 75 ya. Tadi yang 6 saya buletin ya. Sebanyak 3 kali itu. Angka 75 berulang sebanyak 2 kali. Selain itu ada lagi ya? Ada ya, angka 65. Berarti modusnya ada 2. Kalau untuk 70 ya 1 kali, 85 1 kali, 80 1 kali, 90 1 kali, 95 1 kali. Maka modusnya ada 2 ya. Modusnya 65 dan 75. Jadi modusnya ada 2. Yang 65 ada 2 orang, 75 ada 2 orang. Begitulah ya, itu tentang modus. Kita ke contoh soal berikutnya lagi. Contoh 2. Jadi ada tabel. Kita disuruh menentukan modusnya. Tentukan modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai 60 berulang sebanyak 5 kali. Frekuensi itu adalah berulang ya. Jadi nilai 60 berulang sebanyak 5 kali pengulangannya. Atau nilai 60 ada 5 orang, maksudnya begitu. Ada 5 siswa. Yang 65 ada 7 orang. Nilai 70 berulang sebanyak 6 kali. Nilai 75 berulang sebanyak 9 kali. Nilai 80 berulang sebanyak 8 kali. Yang nilai 85 berulang sebanyak 7 kali. Yang nilai 90 berulang sebanyak 6 kali. Mana modusnya? Modusnya yang paling berulang paling banyak. Yang berulang paling banyak adalah nilai 75 ya. Kenapa 75 berulang sebanyak 9 kali? Atau nilai 75 ada 9 siswa. Jadi modusnya adalah 75. Jadi paling banyak itu yang mendapatkan nilai 75 itu ada 9 orang. Ya, itu yang maksud dengan modus. Begitu ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya lagi. Tentukan kelas modus pada tabel distribusi frekuensi berikut. Ada nilai 65 sampai 69, berarti ada nilai 65 sampai 69. Ada 65, 66, 67, 68, 69.
ya, itu ada 7 orang atau berulang sebanyak 7 kali. Nilai 70 sampai 74 berulang sebanyak 6 kali. Nilai 75 sampai 79 sebanyak 5 kali berulangnya. 80 sampai 84 berulang sebanyak 4 kali. 85 sampai 89 sebanyak 8 kali. Nilai 90 sampai 94 berulang sebanyak 7 kali. Sehingga modusnya yang mana? Cari yang paling banyak juga. Yang paling banyak berulang. Yang paling banyak berulang itu adalah 8 kali ya. 8 kali berulang. Frekuensinya 8 kali berulang itu nilai kelas berapa? Nilai kelas dari 85 sampai 89. Begitu ya, nak, cara menentukan modus ya. Paham ya? Modus nggak sulit ya. Mudah ya. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang median atau data tunggal. Pengertian median itu adalah sama dengan nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi datanya diurutkan, baru kamu cari nilai yang di tengah-tengah. Atau mencari data yang di tengah-tengah. Gitu ya. Nah, data yang di tengah-tengah itu, yang setelah diurutkan itu, itulah yang disebut namanya median. Ada 2 ketentuan median. Pertama, median terletak tepat di tengah-tengah jika banyak datum. Datum itu adalah data yang tercantum. Ya. Ganjil. Artinya median terletak tepat di tengah-tengah jika banyak data yang tercantum itu datanya adalah ganjil. Banyaknya data bernilai ganjil, maka tepat itu di tengah-tengah. Nah, kalau mediannya yang kedua, median adalah nilai rata-rata dari 2 data tengah jika banyak datum genap. Kalau datanya genap, maka dia merupakan nilai rata-rata dari 2 data yang di tengah itu. Ya. Biar lebih paham, kita ke contoh soalnya. Lihat contoh 1 yang A. Tentukan median dari data berikut. Lihat datanya. Lihat, ini data urutan 1, urutan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau 9 berarti kan ganjil ya. Datanya ada 9. 9 berarti ganjil ya. Kalau 9 ganjil, maka yang sebelah kiri adalah 4 data ya. Yang sebelah kiri 4 data. Yang sebelah kanan 4 data. 4 data. Baru 8 ya. Maka di tengah itu data keberapa? Data kelima. Ya, data yang kelima ini. Berarti kita cari data yang kelima. Data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang di tengah-tengah. Buktikan, lihat nih. Sebelah kirinya ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Ada urutannya, ada 4 ya. Terbagi 4. Yang sebelah kanan ada 4 urutan juga. 1, 2, 3, 4. Ada 4 urutan juga. Inilah yang dimaksud dengan median. Nilai yang di tengah-tengah. Sebelah kanannya 4, sebelah kirinya 4. Nah, ini yang sebagai pembagi pas di tengah-tengah. Kalau datanya adalah data ganjil. Paham ya tentang median ya? Jadi median itu data yang di tengah-tengah. Kamu harus bagi yang adil ya. Sebelah kanannya ada 4, sebelah kirinya ada 4. Karena 9 itu adalah angka ganjil. Kalau angka ganjil, datanya tepat di tengah. Ya. Yaitu mediannya yang nilainya berapa? Mediannya nilainya 5. Itu ya, Nak ya. 4 data, lihat 4 data. 4 data sebelah kanannya 4 data. Ya. Sama-sama 4. Tengah-tengahnya berarti angka 5. Karena 4 tambah 4 itu 8. Tinggal 1 data lagi. Data yang keberapa? Data yang ke-5. Sekarang yang B ya. Yang ke B ada data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Datanya ada 12 ya. Berarti data apa itu? Data genap. Kalau genap, kita bagi biar seimbang. Berarti kirinya berapa? Yang kiri 5 ya. 5 data ya. Yang kanan 5 data juga.
Ya. Maka data yang di tengah data ke berapa? Data ke-6 sama data ke-7. Data ke-6 sama data ke-7. Yang kita cari. Lihat ini 5 sama 5 berapa? 10 kan? 6 sama 7 tambah 2 kan? Berarti 12. 5 sama 5 10 jadi 11 12. Berarti kita mencari data yang ke-6 sama data yang ke-7. Tetapi ini kan masih belum terurut. Kalau median kan pengertiannya harus terurut ya. Maka kita harus urutkan dulu. Kalau kamu langsung menentukan, cari data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah kamu. Kamu harus urutkan dulu. Seperti ini kan yang A ini sudah terurut. Karena sudah terurut, kita bisa langsung cari. Kalau ini nggak bisa, kamu harus urutkan dulu ini. Karena masih berantakan ini datanya, belum terurut ya. Kita urutkan ya. Yang 6 ada berapa? 1, 2, 3. 6 ada 3 ya. 6 ada 3. Baru 7. 1, 2. 7, 1, 2, 3 ya. 7 ada 3 juga ya. 7 ada 3. 8 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. 9, 1, 2. 9 ada 2. Terus 10. 10 ada 1. Nah, baru kalau sudah terurut, baru kita bisa cari data ke-6. Data ke-6, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. 6 ini sama 7. Sama 7. Ya. Lihat. Yang ke kanan 5 data kan, hitung aja. 1. 1. Oh ya. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5 tuh. Berarti tengah-tengahnya itu ada 2 angka, yaitu angka 7 dan 8. Ada 2 angka ini. Ada 2 angka. Yang kirinya 5, batas kirinya ada 5 data, batas kanannya ada 5 data. Nah, itu di tengah-tengahnya. Seimbang. Kalau yang tadi kan datanya ganjil, langsung ketemu. Kalau ini datanya genap, maka ada 2 angka yang diambil sebagai nilai tengahnya. Maka mediannya harus dirata-ratakan. 7 ditambah 8, 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5. Karena yang B ini soalnya datanya genap. Kalau data genap dia ada 2 nilai yang berada di tengah. Kalau datanya ganjil hanya ada 1 nilai yang berada tepat di tengah. Paham ya? Jadi kalau ganjil langsung tepat di tengah-tengah, kalau genap itu pasti ada 2 angka. Nah, 2 angka ini harus kamu rata-ratakan. 7, 8 ditambah baru dibagi 2. Maka mediannya adalah 7,5. Ya. Tengah-tengahnya tuh. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Nah, tentukan median pada daftar distribusi frekuensi berikut. Ada nilai 60, frekuensinya 8. Berarti 60 berulang sebanyak 8 kali. Yang nilainya 65 berulang sebanyak 7 kali. Nilainya 70 berulang sebanyak 11 kali. Banyak ini datanya ini. Kamu bisa urutkan 60 sebanyak 8 kali. Sebanyak berapa 8 kali? Ya. Enam puluh berulang sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 65 berulang sebanyak 7 kali. Tulis lagi. Itu kan kepanjangan nah ya. Kepanjangan. Kelamaan cara mengerjakannya. Jadi kita harus pakai logika sedikit saja di sini. Ya. Kita jumlahkan dulu, kita harus tahu dia data ganjil apa data genap ya. Jumlahkan ya, 8 tambah 7, 15, tambah 11, 26, tambah 7, 33, 33 tambah 6, 39, 39 tambah 8, 47, 47. 47 itu data apa? Data ganjil ya nak? 47 itu data ganjil. Maka batas kirinya berapa? 23 ya. Batas kanannya berapa? 23. 23 sama 23 46. Sisa 1 ya.
Berarti angka berapa di sini? Angka 24. Berarti kita mencari data yang ke-24. Kita lihat. Nilai 60 berulang sebanyak 8 kali. Berarti data dari 1 sampai 8 itu nilainya adalah 60. Karena berulang sebanyak 8 kali kan? Dari 1 sampai 8. Nah, yang nilai 65, dia sudah masuk data yang keberapa? Data yang ke-9. Ya, karena data 1 sampai 8 itu nilai 60. Karena berulang sebanyak 8 kali. Berarti nilai 65 sudah masuk data ke-9. Nah, 65 ini sudah masuk data yang ke-9. Sampai ke berapa dia? Karena 65 berulang sebanyak 7 kali, maka dia ditambah dengan ini, 8 tambah 7, 15 tuh. Maka dia berakhir di data yang ke-15. Jadi nilai 65 itu berada di data ke-9 sampai dengan data ke-15. Gitu ya, Nak? Nah, nilai 70 sudah masuk ke data ke berapa? Data ke-16. Sudah di data ke-16, sudah di urutan ke-16. Nilai 70 sudah di urutan ke-16. Kalau urutan 15 itu masih kalau di urutan ke-15 masih nilai 65 itu. Ya. Jadi kalau dari 9 sampai 15, urutan 9 sampai urutan 15 itu nilai 65, 65, 65, 65 sebanyak 7 kali itu. Nah, nilai 70 sudah masuk urutan 16. Sampai ke berapa urutan 16 itu? Nilai 70 itu, ya, karena dia berulang sebanyak 11 kali, maka dia sampai data ke berapa? Jumlahkan 8 tambah 7, 15, 15 tambah 11, 26. Berarti nilai 70 itu ada di urutan 16 sampai di urutan 26. Maka nilai 75 sudah ada di urutan 27. 75 sudah ada di urutan 27. Sampai ke berapa urutan 75 itu? Tambahkan lagi 8 tambah 7, 15 tambah 11, 26 tambah 7, 33. Sudah di 33. Nah, nilai ke-80 sudah di urutan ke berapa? Sudah di urutan 28. Sudah di urutan 34. Ya, sudah di urutan 34. Kalau di urutan 33 masih nilai 75. Urutan 80, nilai 80 sudah di urutan 34. Sampai ke berapa dia? Nilai 80 sampai di urutan ke berapa? Tambahin 8 tambah 7, 15 tambah 11, 26 tambah 7, 33, 33 tambah 6, 39. Nah, urutan ke-40 yaitu sudah nilai 85. Urutan ke-40 sudah nilai 85. Sampai ke berapa dia? Tambahkan 8 tambah 7, 15 tambah 11, 26 tambah 7, 33, 33 tambah 6, 39, 39 tambah 8, 47. Gitu ya cara ngebaca datanya. Karena kalau kita urutkan panjang. Jadi yang nilainya 85 itu berada di urutan 40 sampai ke urutan 47. Gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Nilai 60 ada di urutan 1 sampai ke 8. Urutan ke-9-nya sudah nilai 65. Nilai 65 ada di urutan ke-9 sampai ke 15. Kenapa sampai ke 15? Karena dia berulang sebanyak 7 kali. 8 tambah 7, 15. Nah, di urutan ke-16 sudah nilai 70. Ya. Karena berulang sebanyak 11 kali, maka tambahkan dari awal ya, 8 tambah 7, 15 tambah 11, 26. Begitu seterusnya, Nak. Nah, kita disuruh mencari data ke-24. Data ke-24 itu masuknya di mana? Masuknya di sini ya. Masuknya di sini data ke-24. Karena 16 sampai 26, maka kan 24 masuknya di sini. Sehingga mediannya bagaimana? Mediannya ya, karena data yang ke-24 kita cari, urutan yang ke-24 kita cari, masuk berada di sini, yaitu mediannya di angka 70. Mediannya di angka 70. Jadi nilai tengah-tengahnya berada di angka 70. Begitulah ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir. Ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 4, 6, 8, 6, 6, 4. Nilainya 4 berulang sebanyak 4 kali. Nilainya 5 berulang sebanyak 6 kali. Nilainya 6 berulang sebanyak 8 kali. Dan seterusnya. Kita cari dulu ya. Data ini data ganjil atau data genap ya.
karya. 4 tambah 6 10, tambah 8 18, tambah 6 24, tambah 6 30, tambah 4 34. Kita jumlahkan adalah 34. 34 data genap. Maka bagi 2 biar adil, batas kiri dan batas kanan. Masing-masing dapat berapa? 16 ya. 16 sama 16. Ini 16 data ya. 16 data. Kalau 16 data sama 16 data masih baru 32 ya. Baru 32, 16 data sama 16 data baru 32. Maka kurang 2 data lagi. Karena kan genap. Kalau genap pasti ada 2 data, yaitu berarti 17 sama 18. Berarti kita disuruh mencari data ke 17 sama data ke 18. Ayo, sama kayak tadi lagi. Yang nilainya 4 itu urutan, karena berulang sebanyak 4 kali, maka dari urutan 1 sampai dengan 4. Nah, yang nilainya 5 berarti sudah masuk di urutan kelima. Sampai ke urutan berapa? 4 tambah 6, 10. Sampai ke urutan 10. Yang nilainya 6 sudah masuk urutan 11. Sampai urutan ke berapa? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. Yang nilainya 7 sudah masuk di urutan 19. Sampai ke urutan berapa? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 6, 24. Ya. Terus yang nilainya 8 sudah masuk di urutan 25. Sampai ke urutan berapa? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 6, 30. Sudah di urutan ke 30. Yang nilainya 9 sudah masuk di urutan 31. Sampai ke urutan ke berapa? Sampai ke urutan 4 tambah 6, 10. Tambah 8, 18. Tambah 6, 24. Tambah 6, 30. 30 tambah 4, 34. Sampai di urutan ke 34. Mana data ke 17 dan data ke 18? 17 dan 18 masuknya di sini. 17 sama 18. 17 sama 18. Sehingga mediannya yang urutan ke-17 nilai berapa? Nilai 6. Ya. Yang urutan ke-18 nilai berapa? Masih nilai 6. Jadi 6 ditambah 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 dibagi 2, yaitu 6. Sehingga mediannya adalah 6. Begitulah ya. Paham ya? Untuk modus dan median ya. Ya sudah, kalau begitu jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.